Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Abdul Hanan, mahasiswa Prodi Penjas angkatan 2024 kelas C. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang etika bermedia, di mana etika bermedia itu sangat penting untuk aturan dan perilaku berinteraksi di platform digital, yang mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan online yang positif dengan melindungi privasi diri dan orang lain serta mencegah adanya penyebaran informasi palsu atau hoax. Terdapat 4 pilar penting bermedia yang wajib diterapkan. Yang pertama ada jaga reputasi, yang kedua ada hormati orang lain, yang ketiga ada cek fakta, dan yang keempat hargai hak cipta. Di mana jaga reputasi ialah berpikir sebelum memposting, karena jejak digital itu bersifat abadi. Yang kedua ialah gunakan bahasa yang sopan dan hindari perundungan atau ujaran kebencian dalam bermedia sosial. Yang ketiga ada cek fakta. Selalu verifikasi data kebenaran informasi dan jaringan yang menyebarkan berita bohong, palsu atau hoax. Yang keempat, hargai hak cipta, di mana berikan kredit atau izin saat menggunakan karya orang lain. Selanjutnya ada berpikir sebelum memposting, di mana jejak digital itu kan bersifat permanen. Konten yang diunggah itu terekam selamanya dan sulit dihapus. Selanjutnya ada konsekuensi jangka panjang, di mana jejak digital dapat mempengaruhi reputasi di masa depan, termasuk peluang kerja ataupun pendidikan yang akan kita tempuh. Pertimbangkan dampak sebelum memposting. Sebelum mengunggah, mempertimbangkan apakah konten terlalu pribadi atau oversharing, provokatif, ataupun berpotensi merugikan orang lain. Selanjutnya ada aksesibilitas luas, di mana informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, bukan hanya audiens, tetapi juga dituju pada postingan yang Anda posting. Maka verifikasilah sebelum berbagi berita, cermati judul, periksa alamat atau situs, verifikasi sumber data, dan telusuri keaslian foto atau video yang Anda gunakan. Selanjutnya ada ancaman dalam RUU ITE, di mana hoax dan misinformasi, penyebaran berita palsu yang menyebabkan kepanikan dan perpecahan di masyarakat dapat dikenakan Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada cyberbullying, di mana perundungan dan intimidasi daring yang merusak mental dan emosional dapat juga dilakukan Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada ujaran kebencian atau SARA, di mana konten yang memprovokasi permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang merupakan pelanggaran hukum berat. Konsekuensinya UU ITE itu penggunaan media digital diatur oleh undang-undang. Ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan konsekuensi. Pasal krusial mencakup pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita hoax. Maka ada empati dan kemanusiaan, di mana tindakan dari yang berdampak pada kehidupan nyata. Pentingnya perilaku manusiawi saat berinteraksi online, menghindari perilaku seperti AI atau robot yang tidak berperasaan di internet atau di media sosial. Maka hormati privasi dan hak cipta, di mana tidak boleh membagikan informasi pribadi atau foto sensitif orang lain tanpa seizin dan eksplisit yang bersangkutan. Yang kedua, penting untuk menjaga data diri sendiri seperti kata sandi dan alamat yang jelas. Yang ketiga ada mengambil materi hak cipta
musik, video, foto, atau tulisan tanpa izin adalah pelanggaran etika dalam bermedia sosial. Itu juga bisa dijerat dalam Undang-Undang ITE. Yang keempat, terakhir ada wajib menyebutkan sumber asli atau memberikan kredit saat menggunakan materi orang lain, atau tidak menggunakannya secara berlebihan. Di mana ada kriteria khusus tentang status, di mana informasi yang dibagikan benar dan terverifikasi, bahasa yang digunakan sopan dan konsekuensif, konten tidak melanggar privasi orang lain, mencantumkan sumber asli untuk karya pihak ketiga, serta unggahan bebas dari ujaran kebencian dan sara. Dan yang terakhir, posting setelah berpikir matang, bukan karena emosi, untuk mencegah hal-hal yang buruk. Maka dapat disimpulkan, etika bermedia sosial ialah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang inspiratif dan produktif untuk semua. Terima kasih, sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.